Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami. Sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Mengapa aku di sini? Nenek si keluar dari gubuk jerami itu, tercekik oleh emosi. Aku telah membesarkanmu dengan darah dan keringat, namun kau kabur dengan seorang perempuan jalang tanpa sepatah kata pun, meninggalkan nenek sendirian. Kau masih berani bertanya padaku mengapa aku di sini? Sekarang setelah kau dewasa, kau lebih suka memiliki seorang perempuan jalang daripada nenek. Perempuan jalang kecil, bagaimana kau ingin mati? Kinmu langsung tersenyum. Nenek, kamu salah. Aku tidak sengaja bertemu Hulinger dan mendengarnya membicarakan istana naga sungai bergelombang, jadi kami pergi ke sana untuk melihatnya. Karena aku sedang mempelajari naga sungguhan di dalam istana naga, aku lupa dengan keadaan sekitarku dan akhirnya tinggal di sana selama 2 hari lagi. Bukan 2 hari, tapi 4 hari. Kamu bilang kamu sedang mempelajari naga sungguhan. Nenek si bertanya dengan curiga. Si rubah kecil tidak memelihara dirinya sendiri dengan menyerap ki vitalmu. Hulinger mengalihkan pandangan malu dan bersembunyi di belakang Kinmu karena dia juga sedikit takut. Kinmu membangkitkan semangatnya dan tersenyum. Silakan lihat, nenek. Raungan naga yang dalam dan rendah bergema saat ki vital Kinmu melonjak keluar, berubah menjadi naga besar yang melingkari tubuhnya. Kedua cakar naga itu menyatu dengan lengannya dan saat Kinmu bergerak maju sambil melancarkan pukulan, gemuruh keras meledak saat guntur meledak. Suara gemuruh petir bergema berulang kali di lembah saat Kinmu melancarkan pukulan demi pukulan. Ki vital naga hijau. Nenek si terus-menerus tercengang. Dia tahu bahwa Matua tidak memberikan kitab suci Mahayana Rulai kepada Kinmu. Tanpa teknik yang sesuai untuk 8 pukulan petir, tidak peduli seberapa padat ki vital Kinmu, dia tidak akan pernah memiliki banyak pencapaian dalam 8 pukulan petir. Namun sekarang, Kinmu benar-benar berhasil meninju dan mengeluarkan suara guntur. Dengan tinjunya yang seperti guntur yang menggelegar, satu-satunya yang hilang sekarang adalah petir. Tanpa teknik kultivasi yang sesuai di alam embrio roh, hampir merupakan tugas yang mustahil untuk benar-benar mencapai langkah ini. Dan itu bukanlah hal yang paling penting, melainkan energi vital naga hijau. Naga hijau yang melilit tubuh Kinmu adalah ki vital naga hijau yang hanya dimiliki oleh tubuh roh naga hijau dari 4 tubuh roh besar. Ini adalah atribut ketiga yang dimiliki tubuh penguasa Kinmu. Dengan mengamati air dan api, ki vital tubuh penguasa Kinmu telah memperoleh atribut air dan api yang berhubungan dengan ki vital kura-kura hitam dan ki vital burung merah, dan sekarang ia juga memiliki atribut petir dari ki vital naga hijau. Mungkinkah Muer mencabuti rubah betina kecil itu dan merawat dirinya sendiri, sehingga kultivasinya meningkat? Tidak mungkin itu. Aku tidak pernah mengajarinya teknik mencabuti dan merawat iblis. Apa sebenarnya yang terjadi ketika dia mengatakan bahwa dia telah melihat naga sungguhan? Nenek si bingung. Kinmu kembali ke posisi semula dan naga hijau yang terbentuk dari ki vitalnya kembali ke tubuhnya. Dari kepala naga hingga ekor naga, naga itu tampak hidup dan nyata, seperti naga dewa yang sebenarnya. Kinmu juga terkejut sekaligus gembira, dia tidak menyangka kalau dia bisa meninju dan mengeluarkan suara guntur. Ketika biksu kecil, Mingxin, telah mengeksekusi 8 pukulan petir dan mengeluarkan suara guntur, dia sangat iri. Kinmu juga dapat mengeluarkan suara guntur dengan menggunakan mudra kekuatan perkasa Dewa Iblis, tetapi dia akan menghabiskan lebih banyak energi. Konsumsi Thundercelap Eight Strikes jauh lebih sedikit, dan saat mengolah teknik Overload Body Tree Elixir yang lebih baik dalam pertempuran, praktis tidak ada konsumsi ki vitalnya saat dalam pertempuran. Pukulan yang mengeluarkan suara guntur itu menandakan kekuatannya telah berkembang pesat sekali lagi. Saat dia menceritakan pertemuannya di Istana Naga, nenek si terpesona oleh ceritanya. Ketika dia mendengar bahwa Kinmu telah bertemu dengan kerangka yang mengenakan jubah resmi dan mayat kering, tatapannya berkedip dan berkata, ada sesuatu yang aneh terjadi dengan 2 jenis kematian yang berbeda. Kamu harus berhati-hati saat masuk. Ketika Kinmu berbicara tentang naga muda dan gulinuan yang telah dibekukan dalam es misterius oleh manik-manik naga, nenek si menepukkan kedua tangannya dan tersenyum. Ada yang aneh dengan gulinuan, orang tua ini, kerangka yang mengenakan jubah resmi pasti telah mati di tangannya dan dimakan olehnya. Di lingkungan resmi, semua orang kejam dan serakah. Bagaimana kamu bisa menipunya? Hulinger merasa terkesan. Wanita tua ini bahkan tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri dan berhasil sampai pada kesimpulan yang sama seperti Kinmu hanya dengan mendengar ceritanya. Mungkinkah dia adalah rubah iblis yang juga telah menjadi cerdas? Kinmu menguraikan bagaimana dia mempelajari rahasia hati eliksir dan mengeluarkan pedang pelindung junior. Nenek si mengambil pedang itu untuk memeriksanya dan berseru kagum. Pedang pelindung junior memang salah satu harta karun langka di dunia ini.
Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menempa 16 pedang peringkat pertama dan di antaranya adalah Pedang Pelindung Junior, Pedang Pelindung Agung, Pedang Guru Besar, Pedang Guru Muda, Pedang Guru Besar, Pedang Guru Muda, 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 Pedang Guru Muda kepada Putra Mahkota, 3 Menteri, Jenderal Besar Kuda Putih, Putra Mahkota, Pangeran Komando, Adipati, Marshal Besar, Sikong, dan Jenderal Besar Strategi Surga. Meskipun pedang pelindung junior tidak sebagus pedang peringkat pertama ke atas, itu lebih dari cukup untuk digunakan sebagai harta warisan sekte untuk sekte lain. Itu sangat berharga. Kinmu terlonjak kaget dan bertanya, seberapa berharga pedang ini dibandingkan dengan tongkat Biksu Hakara? Nenek Si menjawab, hampir sama. Tongkat Biksu Hakara memiliki berkah dari Rulai dan pedang pelindung junior adalah pedang resmi tingkat pertama yang membawa keberuntungan Kekaisaran Perdamaian Abadi, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kinmu bertanya, dia mengatakan bahwa ilmu pedang Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah ilmu pedang nomor 1 di dunia, tetapi aku tidak mempelajarinya. Aku hanya mempelajari teknik pengendalian pedang dari rahasia hati eliksir. Apakah tindakanku itu benar? Tidak belajar adalah hal yang benar. Guru Kerajaan Perdamaian Abadi mungkin salah satu yang terbaik, tetapi Gulinuan adalah salah satu iblis yang dekat dengan kita dan ilmu pedangnya mungkin tidak mencapai standar Guru Kerajaan Perdamaian Abadi. Kau harus melihat dari siapa kau belajar ilmu pedang, tidak peduli seberapa hebat ilmu pedang itu, jika gurunya buruk, ilmu pedang itu akan tetap penuh dengan kesalahan. Lihatlah biksu kecil itu, Mingxin. Ia juga telah mengembangkan 8 jurus petir, tetapi karena gurunya telah mengajarinya dengan buruk, ia memiliki cacat di tenggorokannya. Dengan kata-kata yang bermakna dan tulus, Nenek Si berkata, karena itu kamu harus memilih guru terbaik saat mempelajari ilmu pedang. Guru yang setengah matang sama sekali tidak cocok. Kinmu tercengang. Bagaimanapun, Gulinuan adalah pejabat tingkat pertama, pelindung junior Putra Mahkota. Apakah dia juga setengah matang? Aku tidak akan membunuhmu lagi, rubah kecil. Nenek Si tersenyum, ayo pulang, Muer. Penduduk desa pasti sangat khawatir dan mengira kau dimakan oleh binatang buas saat berburu untuk pertama kalinya. Hanya nenek yang pintar dan tahu kau telah dimangsa oleh seekor rubah kecil, oleh karena itu, aku menunggumu di sini. Benar rubah kecil, nenek telah membolak-balik buku-buku kuno milikmu dan menuliskan beberapa catatan untukmu. Kau bisa membolak-baliknya sendiri dan menghindari cara berkultivasi yang salah. Hulinger merasa malu dan menundukkan kepalanya dengan putus asa, aku tidak bisa membaca. Nenek Si tercengang dan tertawa, benar-benar rubah iblis yang jujur. Melihatmu tidak menyentuh Muer dan membantunya mendapatkan kesempatan. Baiklah, nenek tidak akan berbohong padamu. Jika kamu mengikuti catatan yang telah kutulis dan berkultivasi, kamu pasti akan menderita penyimpangan ki dan mati dengan menyedihkan. Itulah akibat dari bermain-main dengan anakku. Hulinger menggigil ketakutan dan berpikir dalam hati, tuan mudamu benar. Orang-orang tua di desanya semuanya ahli dalam menipu. Mereka semua rubah tua yang telah menjadi pintar. Tidak lama kemudian, mereka telah sampai di desa lansia cacat. Kinmu sedikit tertegun. Dia tidak tahu kapan sebuah desa muncul di sebelah desa lansia cacat. Desa itu jelas baru dibangun dan jauh lebih besar dari desa lansia cacat. Desa itu juga memiliki kemegahan yang luar biasa, memberikan kesan mewah. Rumah-rumah di desa lansia cacat semuanya terbuat dari dinding lumpur biasa dan beratap jerami yang akan bocor saat hujan. Kinmu sering membawa baskom untuk menampung air hujan di rumah. Dibandingkan dengan desa yang tiba-tiba muncul di sebelahnya, desa lansia cacat tampak jauh lebih menyedihkan. Ekspresi Nenek Si berubah gelap saat dia membawa Kinmu menuju desa lansia cacat tanpa sepatah kata pun. Desa baru ini berada tepat di sisi jalan desa dan pada saat itu, segala macam orang asing mulai berjalan keluar dan berdiri di sisi jalan. Ada yang tua, muda, laki-laki dan perempuan. Setiap kali Nenek Si melewati seseorang, orang itu akan menundukkan kepala dan menyapa dengan hormat, nyonya. Bahkan orang tua yang berambut putih keabu-abuan pun harus menundukkan kepala dengan hormat dan menyapa majikannya dengan ekspresi dan nada yang sangat rendah hati. Ekspresi Nenek Si berubah lebih gelap dan terus berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun sambil meraih tangan Kinmu menuju desa lansia cacat. Sepanjang jalan, Kinmu tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi karena dia mendengar, nyonya, beberapa ratus kali. Sesampainya di pintu masuk desa, kepala desa dan apoteker sedang minum teh. Di depan mereka ada seorang pemuda yang sedang menikmati tehnya dengan perlahan, bersama seorang tetua di sampingnya. Nyonya,
Tetua itu membungkuk. Pemuda itu mengangkat kepalanya namun suaranya terdengar sangat tua saat dia berkata dengan tenang, Yuyu, apakah kamu tidak akan menyapa Patriark saat kamu melihatku? Tubuh Nenek Si menjadi kaku saat dia menghentikan langkahnya dan membungkuk, salam Patriark. Penatua disiplin menatap Kinmu dan memperlihatkan senyum, begitu lebarnya hingga matanya hampir tertutup, Nyonya, apakah ini putra Anda? Nenek Si menatapnya dan membalas dengan kejam, berhentilah bicara omong kosong atau aku akan merobek mulutmu. Muer dijemput olehku, dia bukan anakku. Sang tetua disiplin memberikan pandangan penuh pengertian yang membuat Nenek Si ingin sekali menghajarnya. Apoteker tersenyum, Nenek, teman baik kita dari Sekte Iblis Surgawi telah berada di sini selama beberapa hari dan menolak untuk pergi karena mereka belum melihatmu. Ekspresi Nenek Si berubah lebih gelap, Muer, kembalilah ke desa dulu. Kamu juga, Nenek, kata kepala desa acuh tak acuh. Nenek Si mengerutkan kening saat kepala desa berkata dengan lembut, karena kamu telah memasuki desa lansia cacat kami, kamu sekarang menjadi salah satu dari kami. Masalahmu, kami di desa lansia cacat akan mengatasinya bersamamu. Pemuda di depannya meminum tehnya dan tersenyum tipis, kau masih agresif seperti biasanya, saudaraku. Masalah ini menyangkut pemimpin sekte, nyonya sekte, dan kitab suci kita. Bahkan jika desa lansia cacat ingin menangani masalah ini, aku ragu kau bisa melakukannya. Kepala desa mengangkat alisnya dan berkata, jika kita berakhir dalam pertarungan hidup dan mati, aku khawatir Sekte Iblis Surgawi akan menderita kerugian besar, kan? Jadi mengapa kita harus saling menekan dan bersikap keras? Jika kekuatan sekte kalian harus dipotong besar-besaran karena kami para lansia yang cacat, aku yakin guru kekaisaran akan senang melihatnya terjadi dan mengambil kesempatan untuk membawa Sekte Iblis Surgawi ke tangannya. Bagaimana menurutmu? Patriark muda itu mengangguk, pengajar kekaisaran perdamaian abadi memang mencari kesempatan untuk menundukkan sekte kita dan membuat kita setia kepada keluarga kekaisaran. Namun, dengan hilangnya kitab suci sekte suci kita dan terbunuhnya guru sekte suci kita tidak ada bedanya dengan sekte yang telah dimusnahkan. Jika saudara tetap keras kepala, saya khawatir desa kecil yang saudara lindungi harus berselisih dengan sekte suci kita. Kibarkan benderanya. Penatua disiplin di sampingnya membungkuk dan menjawab, baik, Patriark. Bentangkan benderanya. Ke-360 kepala balai mengeluarkan tiang bendera yang besar dan mengibarkan bendera mereka dengan desiran, membiarkan bendera berkibar tertiup angin. Kinmu melihatnya dan melihat 360 bendera itu semakin lebar. Setiap bendera memiliki luas 7 ar. Singkirkan bendera-bendera itu, kata pemuda itu. Penatua disiplin berteriak, singkirkan bendera-bendera itu. Bendera-bendera besar itu disingkirkan dan saat permukaan bendera-bendera itu menghilang, Kinmu melihat puluhan ribu praktisi seni dewa di balik bendera-bendera itu. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang mengesankan dan berdiri tegak seperti tombak. Tanpa bersuara, mereka memancarkan aura yang sangat keras. Kepala desa mendesah, bendera teleportasi Sekte Iblis Surgawi benar-benar sesuai dengan namanya. Hanya dengan membentangkan dan menyingkirkan bendera-bendera besar itu, puluhan ribu praktisi seni ilahi telah langsung memasuki reruntuhan besar. Tidak heran mengapa guru kekaisaran perdamaian abadi ingin menaklukkan Sekte Iblis Surgawi untuk dirinya sendiri. Jika dia berhasil mendapatkan seni ilahi Sekte Iblis Surgawi, pasukan kekaisaran perdamaian abadi akan menyapu seluruh dunia dan menaklukkan semua negara. Patriark muda mendesah, tanpa seorang pemimpin sekte suci kita hanyalah seperti selembar pasir lepas hari ini. Selama 40 tahun terakhir, Sekte Iblis Surgawi kita telah berada dalam situasi yang semakin genting. Saya rasa, guru kekaisaran perdamaian abadi tidak akan sanggup lagi menahannya dan meletakkan tangannya pada sekte kita. Anda dan saya sama saja. Kita berdua sudah tua dan tidak punya banyak waktu lagi. Sekarang saya hanya bisa berharap bahwa kita dapat memilih seorang pemimpin sekte baru yang luar biasa. Tatapan kepala desa berkedip dan berkata, jadi, Nyonya sekte yang telah membunuh pemimpin sekte tua pada malam pernikahan mereka adalah kandidat terbaikmu. Patriark muda menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit, saudaraku, kau juga harus tahu betapa sulitnya memilih seorang pemimpin sekte yang luar biasa dengan bijaksana. Mungkin ada banyak pengikut di Sekte Iblis Surgawi kita tetapi tidak banyak yang mampu mengambil alih peran pemimpin sekte. Lebih jauh lagi, bagi seseorang untuk dapat menandingi Nyonya sekte bahkan mustahil. Karena tidak ada alternatif lain, kita hanya bisa mencari Nyonya sekte dan menyambutnya kembali ke sekte untuk mengambil alih peran sebagai pemimpin sekte. Kepala desa menatap Nenek Si dengan kepala pusing, saya mendengar bahwa wanita simpanan sekte ini telah membunuh pemimpin sekte Anda, Li Tianxing, jadi mengapa Anda ingin dia mengambil peran sebagai pemimpin sekte alih-alih membalas dendam atas pemimpin sekte lama?
Bukankah sangat memalukan bagi sekte Anda ketika pemimpin sekte Anda terbunuh? Mata patriark muda itu berbinar saat dia tersenyum. Saudaraku, jangan lupa bahwa kita adalah sekte setan dan tidak dapat diduga dengan logika. Karena pemimpin sekte yang baru telah membunuh pemimpin sekte yang lama, itu berarti pemimpin sekte yang baru lebih mampu, oleh karena itu kita tentu harus mendukungnya. Kepala desa, begitu pula Kinmu dan apoteker yang berada di sampingnya, memiliki ekspresi aneh. Ternyata ada aturan seperti itu di sekte iblis surgawi. Apakah ada aturan seperti itu, Nek? Tanya apoteker. Nenek Si menganggukkan kepalanya sambil linglung. Sang apoteker tak kuasa menahan diri untuk bertanya, karena ada peraturan ini, mengapa kamu tidak tetap tinggal di sekte iblis surgawi dan menjadi pemimpin sekte yang baru setelah membunuh pemimpin sekte yang lama? Nenek Si menjawab dengan nada masam, setelah aku membunuhnya, aku tidak punya muka lagi untuk tetap berada di sekte iblis surgawi. Jika aku tetap di sana, iblis dalam hatiku akan semakin kuat. Apoteker masih belum mengerti. Dari pemahamannya, sudah sulit untuk memahami mengapa sekte iblis surgawi menghabiskan 40 tahun untuk mencari musuh yang telah membunuh pemimpin sekte untuk menjadi pemimpin sekte yang baru. Bahkan jauh lebih sulit untuk memahami mengapa Nenek Si masih harus bersembunyi dan menghindari mereka. Kepala desa tersenyum tipis dan berkata kepada pemuda itu, jika nenek tidak mau pergi bersamamu, kamu tidak boleh membawanya pergi. Patriark muda mengerutkan kening, aku akan membawa kembali Cult Mistress dan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Kedua pria itu saling menatap. Kepala desa mengangkat cangkir tehnya untuk mengantar tamu itu keluar. Jika tamu itu tidak pergi, kurasa aku harus membasmi mereka. Ada terlalu banyak orang di sekte iblis surgawi jadi aku tidak akan membuat peti mati untuk mereka. Orang-orang dari generasi kita semakin sedikit jumlahnya. Aku benar-benar tidak tahan melakukan ini. Patriark muda mengangkat cangkir tehnya dan meminum semuanya sebelum meletakkannya kembali, lalu bangkit dari kursinya, sama halnya denganku. Meskipun jumlah penduduk di desamu lebih sedikit, aku bisa mengurus peti matinya. Tahan. Nenek Si tiba-tiba berbicara dan tersenyum, kepala desa, apoteker, kembalilah ke desa terlebih dahulu. Aku akan berbicara dengan patriark. Jika keadaan memburuk, kita akan berjuang mati-matian. Jika semuanya berjalan baik, bukankah menyenangkan jika semua orang bahagia? Kepala desa melirik Nenek Si dan Nenek Si tersenyum balik, jangan khawatir, paling-paling aku hanya akan diculik oleh mereka. Kepala desa menganggukkan kepalanya, apoteker, Muer, kami akan kembali dulu. Nenek Si menunggu mereka kembali ke desa sebelum duduk di hadapan patriark muda itu dan memerintahkan, kalian boleh mundur, disiplin. Ya, nyonya. Penatua disiplin membungkuk dan perlahan mundur. Dengan matanya yang cerah, Nenek Si menatap patriark muda itu sambil mendesah, kamu awalnya adalah wanita suci pemujaan kami. Bakatmu yang luar biasa juga tak tertandingi di generasimu. Aku sebenarnya keberatan ketika Li Tianxing ingin menikahimu. Tapi kamu tidak menghentikannya. Nenek Si mencibir, Li Tianxing adalah guruku, dan adalah melanggar etika hubungan manusia jika seorang guru menikahi muridnya. Kultus suci kita mengaku sebagai orang suci, tetapi apakah kita mengabaikan etika hubungan manusia? Patriark muda mengerutkan kening, aku tahu ada yang salah ketika Li Tianxing ingin menjadikanmu sebagai muridnya. Aku takut semakin banyak waktu yang dihabiskannya bersamamu, dia akan benar-benar tergila-gila padamu dan kehilangan kebijaksanaannya. Dan seperti yang diharapkan, dia begitu tergila-gila padamu sehingga dia membuang istri lamanya yang telah menikah dengannya selama beberapa ratus tahun hanya untuk menikahimu. Nenek Si menggertakkan sisa-sisa giginya dan terkekeh, jika kau tahu dia akan tergila-gila padaku, mengapa kau membiarkannya menjadikanku muridnya? Kau seharusnya menjadi orang yang menjadikanku muridmu, patriark. Jika aku muridmu, semua hal ini tidak akan terjadi. Aku takut semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersamamu, aku akan semakin jatuh cinta padamu. Patriark muda itu tersenyum getir, saat pertama kali melihatmu, usiamu baru 13 tahun, tetapi jantungku berdebar kencang beberapa kali. Saat itulah aku tahu aku tidak bisa menjadikanmu sebagai muridku. Aku sudah tua, aku tidak ingin reputasiku yang termasyhur di masa hidupku hancur di tanganmu. Aku akan diolok-olok semua orang jika seorang guru berakhir mencintai muridnya. Dia menghela napas dan melanjutkan, jarang sekali orang tidak terpesona olehmu begitu mereka melihat penampilan aslimu. Semakin lama mereka menghabiskan waktu denganmu, semakin dalam mereka terjerumus. Nenek Si terus menggertakkan giginya dan bertanya dengan senyum samar di bibirnya, jika begitu, mengapa kamu masih menginginkanku menjadi pemimpin sekte? Apakah kamu tidak takut aku akan merusak sekte suci? Patriark muda menjawab, kau kandidat terbaik.
Aku juga merasa bahwa kau, sebagai wanita penggoda, pasti akan menimbulkan kekacauan dalam sekte suci kami saat kau menjadi pemimpin sekte. Selama 40 tahun terakhir, saat mencarimu, kami juga telah menemukan beberapa pemuda dengan bakat luar biasa, tetapi mereka semua tidak sebaik dirimu. Mereka semua masih sedikit kurang untuk menjadi pemimpin sekte. Dia menghela napas lagi dan melanjutkan dengan nada tertekan, setelah kamu melihat yang terbaik, kamu akan selalu merasa ada yang kurang saat melihat hal baik lainnya. Saya tidak akan kembali. Nenek si menyeringai, tetapi aku dapat mengembalikan kepadamu seorang guru sekte yang disertai dengan kitab suci warisan sekte tersebut, kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Ekspresi kepala suku muda itu berubah saat dia bertanya, kembalikan kami seorang guru sekte. Apa maksudmu dengan itu? Di desa lansia cacat, Kinmu, kepala desa, apoteker, dan yang lainnya menatap tajam ke arah setiap tindakan yang dilakukan nenek si dan patriark kultus iblis. Sungguh mengejutkan ketika mereka berdua tampak asyik mengobrol sambil mendengar tawa dan celoteh. Saat nenek si dan patriark sekte iblis tengah berbincang, nenek si tiba-tiba menoleh ke arah desa yang diikuti oleh patriark sekte iblis yang tersenyum sebelum berbalik untuk mengatakan sesuatu kepada nenek. Setelah beberapa saat, nenek si berjalan kembali ke desa dengan langkah kecil dan tersenyum, selesai. Sudah selesai. Semua orang memasang ekspresi aneh. Si cacat yang curiga bertanya dengan wajah penuh senyum, kapan kita mulai bertarung? Tidak perlu berkelahi. Nenek si mengedipkan mata beberapa kali, namun mereka akan tinggal di sini sebentar dan pergi setelah beberapa hari. Semua orang menjadi tegas. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan agar sekte iblis surgawi pergi setelah beberapa saat? Nenek si menyeringai dan melanjutkan, Nyonya tua, Muir mengatakan bahwa ki vital tubuh penguasanya memiliki atribut naga hijau, kamu dapat memeriksa apakah dia mengalami peningkatan. Kekuatan vital tubuh penguasa juga dapat meniru kekuatan vital naga hijau. Ma tua tercengang, Muir, cepatlah ke sini untuk bertanding denganku. Kinmu segera menghampirinya. Saat sang apoteker melihat kedua orang itu bertukar pukulan, dia bergeser ke arah nenek si dan berbisik, Nenek, apakah kamu menjual Muir? Nenek si mengedipkan mata polosnya beberapa kali dan menjawab tanpa ragu, mengapa kamu berkata begitu? Bagaimana aku bisa menjual Muir? Berapa harga jualnya? Kripel maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda sekte iblis, nenek si tampak renta sambil mendesah, biarlah mereka memberinya gelar terlebih dahulu. Aku juga akan memberikan kitab suci iblis warisan sekte, kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Mereka akan melihat seberapa baik dia tumbuh di masa depan. Jika itu cukup menyenangkan maka dia akan resmi menjadi guru sekte suci. Berapa harganya? Mata si cacat berbinar dan napasnya terengah-engah, tawaran yang bagus. Kenapa nenek tidak menemuiku lebih awal? Nenek bisa menjualku saja. Nenek si tersenyum, gampang kalau kamu mau jadi guru pemujaan suci dari sekte iblis surgawi. Kamu tinggal jalan-jalan ke desa tetangga dan temui 360 guru aula beserta 12 tetua pelindung sekte, pelindung kiri dan kanan, 4 raja surgawi sekte agung, 8 inspektur agung, dan seorang patriark sekte iblis. Wajah si cacat berubah seputih abu, agar Muir bisa menjadi pemimpin sekte muda, dia juga harus menderita satu ronde di desa sebelah. Nenek si mendesah tak berdaya, mereka ingin memeriksa barangnya terlebih dahulu. Tanpa memeriksa barangnya, bagaimana mereka bisa dengan mudah menjadikannya pemimpin sekte muda dari sekte iblis surgawi? Kalau begitu, kau akan memberikan kitab warisan kultus iblis surgawi, kitab suci iblis surgawi pendidikan agung kepada Muir? Tanya si cacat. Nenek si menganggukkan kepalanya dengan lembut dan menjawab, dia lebih baik dariku. Teknik penciptaan iblis surgawi adalah salah satu seni ilahi dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Aku menggunakan teknik itu untuk menguliti dan membuat pakaian sehingga menjadi agak jahat, tetapi aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi untuk melawan sinar matahari memurnikan jiwa yang di langit dari 8 serangan petir. Dialah yang melakukannya. Apoteker itu mengangguk, itu memang penangkal yang sempurna dengan menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi untuk mengikat jiwanya pada dirinya sendiri melawan sinar matahari yang memurnikan jiwa yang di langit. Nenek si tersenyum, karena itu jika dia mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, dia mungkin bisa membawa kitab suci iblis menuju kejayaan dan menguasai beberapa hal yang tidak pernah kita pikirkan. Si bisu mengeluarkan beberapa suara dan isyarat tangan, tetapi si tuli menggelengkan kepalanya. Jangan beritahu dia. Kalau kita beritahu dia, itu tidak akan semenarik dulu. Sekumpulan orang tua itu tertawa gembira bersama-sama sebagai tanda setuju. Di desa lansia cacat, suara guntur bergemuruh. Sosok Kinmu dan Outma saling beradu saat mereka berdua melancarkan badai 9 naga satu sama lain.
Ledakan. Suara gemuruh guntur memekakkan telinga saat tinju Kinmu dan Oultma bertabrakan. Sambil mengerang, Kinmu jatuh ke belakang dengan langkah kakinya seperti naga suci yang melingkar. Kelihatannya dia jatuh ke belakang tetapi sebenarnya dia mengumpulkan kekuatan di kakinya. Hanya dalam beberapa langkah saja, Kinmu telah mengumpulkan kekuatan maksimal di kakinya dan dia menyerbu ke arah Pak Tua Ma bagaikan seekor naga mengamuk yang terbang keluar dari jurang. Bajingan, dia bahkan mengubah jurus mencuri surga yang telah aku ajarkan padanya. Seru si cacat dengan heran. Dia bisa melihat gerak kaki yang baru saja digunakan Kinmu seperti seekor naga yang melingkar mengecilkan tubuhnya untuk mengumpulkan kekuatan untuk serangannya. Mungkin terlihat seperti dia sedang mundur tetapi sebenarnya, dia mundur untuk maju, membuatnya sangat menyeramkan. Gerakan kaki pencuri surga miliknya sangat hebat dan tak tertandingi, tetapi Kripel terbiasa menggunakannya untuk pamer dan mencuri, tanpa mempedulikan cara meningkatkan kekuatan gerakan kaki pencuri surga. Gerakan kaki Kripel sebagian besar digunakan untuk melarikan diri setelah mencuri dan membunuh. Serangan bukanlah keahlian kaki pencuri surga yang baik. Kinmu telah membuat sedikit perubahan pada gerak kakinya dan tanpa sadar menggabungkan roh naga suci, membuat gerakan tubuhnya memiliki momentum naga, persis seperti naga ular. Bang bang bang, serangkaian suara benturan bergema. Kinmu dan Matua hanya bertukar satu pukulan, tetapi itu sangat aneh karena 45 suara keras bergema. Kinmu terbang mundur. Di udara, tubuhnya berputar seperti naga yang bergerak, menyingkirkan kekuatan Matua dan mendarat dengan mantap di tanah. Nyonya Tua tetaplah Nyonya Tua. Seru si kelumpuhan sambil terkagum-kagum. Kata Matua, Muer, apakah kau sudah memahami inti dari jurus ini? Kinmu menunjukkan ekspresi terkejut dan berteriak, kekuatan tinjumu berbeda dari milikku. 45 naga dalam kekuatan tinjuku semuanya adalah naga yang sama sedangkan ada 45 jenis naga dewa dalam kekuatan tinjumu dengan masing-masing kekuatan naga berbeda. Anda telah memahaminya. Matua mengeluarkan ekspresi puas, di biara petir besar, ada 100 pahatan relief naga surgawi yang disebut potret 100 naga. Potret-potret ini dipahat oleh Rulai generasi pertama setelah melihat sendiri 100 jenis naga, memberikan para pengikut generasi mendatang sarana untuk mengolah kekuatan tinju badai 9 naga. Ketika saya mengolah badai 9 naga, yang saya lihat bukanlah naga sungguhan, melainkan pahatan relief ini. Badai 9 naga berisi 45 jenis kekuatan naga dan membutuhkan 45 potret naga, tetapi ada 100 jenis potret naga yang berbeda di biara petir besar. Tahukah Anda apa artinya ini? Jantung Kinmu berdegup kencang dan berteriak, setiap kali kau melancarkan Tempest of the Nine Dragons, kekuatan naga di tanganmu akan berbeda dari sebelumnya. Oultma menganggukkan kepalanya. Tempest of the Nine Dragons mungkin terlihat seperti pukulan biasa, tetapi sebenarnya pukulan itu menyembunyikan banyak variasi di dalamnya. Namun, variasi ini tersembunyi dalam kekuatan yang terkumpul di tinju, oleh karena itu, orang tidak dapat mengetahuinya. Perhatikan baik-baik, Muer. Oultma meninju dengan satu-satunya lengannya dan raungan naga bergema yang diikuti oleh gemuruh guntur. Ki vital berbentuk naga melonjak keluar dan serbuan naga yang mengamuk itu seperti naga yang keluar dari laguna dan ingin memakan orang. Kemudian diikuti oleh dua raungan naga saat dua naga melesat keluar dari tinjunya, melilit satu sama lain. Dengan tubuh kedua naga besar yang saling melilit, mereka terus-menerus menyerang ke depan. 3 raungan naga bergema saat 3 jenis kekuatan naga yang sombong dan ganas membelah monumen dan menghancurkan batu. Kemudian disusul oleh 4 naga menerkam, 5 naga pembersihan iblis, 6 naga reinkarnasi, 7 naga menghantam lautan, 8 divisi naga langit dan 9 naga badai. Pukulan Matua melepaskan 45 kekuatan tinju berbentuk naga dan semuanya realistis dan jelas seperti naga sungguhan. Ia telah melepaskan pukulannya ke langit dan 45 naga hijau muncul di langit di atas desa lansia cacat. Ke-45 naga hijau itu terbang ke langit diiringi gemuruh guntur dan kilatan petir yang saling bersilangan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat awan menghilang dan lenyap di langit. Awan itu menghilang dan tiba-tiba sebuah kepala manusia jatuh dari awan yang menghilang dan mendarat di samping kaki Kinmu. Kinmu terlonjak kaget dan melihat bahwa itu adalah kepala seorang pendeta yang entah mengapa bersembunyi di balik awan. Mungkinkah ada setan yang membunuh biksu ini dan membawa kepalanya ke awan? Tepat saat Kinmu sedang menebak-nebak, terdengar beberapa suara dentuman lagi dan dia melihat 2 tangan dan 2 kaki mendarat di tanah sementara badannya mendarat di luar desa. Itu bukan perbuatan setan. Hati Kinmu bergetar, biksu itu bersembunyi di awan. Si bisu, si tuli, si tukang daging dan orang-orang lainnya di desa itu sudah biasa melihat kejadian-kejadian aneh sehingga mereka tidak memperdulikannya.
Si Tuama nampaknya tidak menyadari kalau dia telah membunuh seorang pendeta dan mengangkat kepalanya menatap langsung ke mata Patriark Kultus Iblis, menunjukkan kehebatannya. Sebuah demonstrasi kekuatan kepada Patriark Kultus Iblis dan untuk mengintimidasi banyak praktisi kuat Kultus Iblis Surgawi. Di desa tetangga, ekspresi kepala suku muda itu sedikit berubah. Seni ilahi biara petir besar memang luar biasa, tetapi masih sedikit kurang pengalaman dibandingkan dengan Rulai tua. Aku tahu siapa yang bertangan satu itu. Murid yang dilepaskan dari biara petir besar, Ma Wangshen, yang mulia Ma. Saat itu, dia berjuang keluar dari biara petir besar, membuat namanya terkenal. Aku tidak menyangka dia akan hidup menyendiri di sini. Kita tidak boleh meremehkan desa kecil ini. Penatua disiplin melihat tubuh yang jatuh dari langit. Ini adalah seorang biksu dari biara petir besar yang dibunuh oleh Ma Wangshen. Ini aneh. Mengapa seorang biksu dari biara petir besar ada di sini? Patriark muda itu tersenyum. Dia mungkin ditempatkan di sini untuk mengawasi Ma Wangshen. Ini masalah kecil. Rulai sudah tua dan tidak akan meninggalkan gunung lagi. Di sisi lain, keterampilan tinju pemuda itu cukup menarik dan berstandar tinggi. Dia jelas belum mempelajari kitab suci Mahayana Rulai, tetapi dia bisa melepaskan kekuatan penuh dari 8 pukulan petir. Di desa, Pak Tuama mengalihkan pandangannya dan melanjutkan, Muer, apa yang kau lihat dari pukulanku? Kinmu menahan pertanyaannya. Tidak hanya bentuk dan ukuran ke-45 naga hijau itu berbeda, bahkan spesies naga itu juga sangat berbeda, sungguh pemandangan yang mengejutkan bagi Kinmu. Tiba-tiba, Matua sekali lagi mengeksekusi badai 9 naga. 45 naga hijau yang berbeda melonjak ke langit, dengan dahsyat menaikkan angin dan awan yang disertai dengan kilat dan guntur. Pautma melancarkan pukulan demi pukulan, meningkatkan jumlah kekuatan tinju berbentuk naga di langit. Dalam radius 30 mil, tinju itu dipenuhi dengan naga-naga hijau yang menari-nari di tiup angin. Naga-naga hijau membentuk formasi yang indah di langit, dengan tubuh mereka saling melilit untuk membentuk gulungan naga raksasa. Dengan kepala naga menghadap keluar, ia mengeluarkan raungan keras. Raungan 10.000 naga mengguncang langit dan bumi. Ini tidak lagi menunjukkan kepada Kinmu kedalaman badai 9 naga dan sebaliknya hanya menunjukkan kekuatannya. Menunjukkan kekuatannya kepada reruntuhan besar, menunjukkan kekuatannya kepada kultus iblis surgawi dan menunjukkan kekuatannya kepada semua orang yang memiliki niat buruk terhadap desa lansia cacat. Kinmu tercengang melihat pemandangan itu. Orang-orang lain di desa itu penuh kekaguman saat mereka mengangguk berulang kali. Para pengikut sekte iblis surgawi di desa tetangga sedikit berubah ekspresinya saat mereka mengagumi tanpa henti. Patriark muda itu menginstruksikan para pengikut sekte di sampingnya, bersikaplah sopan lain kali jika ada di antara kalian yang bertemu Ma Wangshen sendirian. Penatua disiplin berbisik, apakah kultus iblis surgawi kita perlu takut pada desa kecil seperti ini? Takut adalah pernyataan yang berlebihan. Patriark muda tersenyum tipis, mereka sudah cacat dan lumpuh. Kemampuan mereka tidak lagi seperti dulu. Namun, masih ada 2 dari mereka yang setingkat denganku. Salah satunya adalah manusia tanpa anggota tubuh dan yang lainnya adalah pandai besi. Sisanya sedikit lebih kuat dari 12 tetua pelindung sekte kita dan 4 raja surgawi sekte agung kita. Aku khawatir saintes adalah kelemahan mereka semua. Apakah kau melihat tukang daging yang hanya memiliki separuh tubuh bagian atasnya? Jika kau pernah melihatnya sebelumnya, dia pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam padamu karena dia memiliki gelar yang disebut pisau surga. Hati Elder of Discipline bergetar saat dia menatap Bacer dengan tak percaya sambil bergumam, itu Heaven Knife. Bukankah dia sudah mati? Saya juga mendengar bahwa dia meninggal. Seorang tetua pelindung sekte menimpali, kudengar dia menjadi gila dan mengarahkan pisaunya ke langit, membantai semua orang. Seseorang melihat sosok dewa di langit dan orang gila ini membantai semua orang. Dari apa yang kudengar, langit dipenuhi awan gelap saat itu dan cahaya pisau menembus awan badai. Tak lama kemudian, mayat Heaven Knife jatuh dari langit. Jika tukang daging ini memang Heaven Knife, bagaimana dia bisa selamat? Patriark muda menjawab, dengan makhluk seperti dia, sulit baginya untuk mati bahkan jika dia ingin mati. Penatua disiplin bertanya dengan heran, Patriark, mengapa Anda setuju untuk menjadikan anak kecil ini sebagai pemimpin sekte muda kita? Saya tidak melihat sesuatu yang spektakuler dalam kekuatannya. Kekuatan pemuda ini memang tidak terlalu spektakuler dan masih pemula sampai sekarang. Namun, siapa orang-orang di sekitarnya? Patriark muda berseri-seri, para praktisi kuat di sekitarnya sangat menakutkan. Mereka semua adalah makhluk yang sangat kuat yang memiliki bakat mereka sendiri. Pemuda ini adalah anak mereka dan mereka akan menyampaikan semua yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka kepadanya. Selain itu,
dengan saya mengajarinya kitab suci iblis surgawi pendidikan agung milik sekte kami, hehe, jika dia menjadi guru sekte suci dari sekte kami, itu akan menjadi keuntungan sekte suci kami. Penatua disiplin terkesiap kagum dan bertanya, hebat sekali, Patriark. Namun, mengapa Patriark ingin mengujinya? Patriark bertanya balik, bagaimana kalau dia tolol? Karena itu, masih perlu ada ujian. Beritahukan kepada ke-360 kepala aula bahwa mereka hanya boleh menggunakan kemampuan alam embrio roh. Kita akan menunggunya memasuki desa besok. Di desa, Pak Tuama menarik tinjunya dan bertanya pada Kinmu, apakah kamu mengerti apa yang kamu lihat? Saya mengerti. Kinmu merenungkannya, setiap jenis kekuatan naga mewakili jenis kekuatan yang berbeda. Dengan mengatur kekuatan naga dalam urutan yang berbeda, kekuatan tinju akan berbeda. Dengan 100 naga hijau yang berbeda dalam kekuatan tinju, begitu urutannya kacau, Tempest of the Nine Dragons akan memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya. Begitu orang lain menerima pukulan pertamaku, mereka pasti tidak dapat menggunakan metode yang sama untuk menerima pukulan keduaku. Bahkan jika aku melepaskan 100 atau 1000 pukulan, kekuatan di setiap pukulan tidak akan pernah sama. Oultma memperlihatkan senyum yang langka, sebelumnya, tubuh Maharajamu tidak memiliki atribut apapun sehingga kau tidak dapat mengolah Sutra Mahayana Rulai. Selain itu, aku telah berjanji kepada biara guntur besar untuk tidak memberikan Sutra Mahayana Rulai. Sekarang tubuh Maharajamu memiliki atribut naga hijau, aku tetap tidak akan memberikannya kepadamu. Namun, jika kau mampu memahami sepenuhnya kebenaran dari tinju itu, tidak masalah apakah kau mempelajari Sutra Mahayana Rulai atau tidak. Kau telah memperoleh keanggunan, bentuk, kekuatan, aura, dan jiwa naga sehingga meskipun kau belum pernah melihat potret 100 naga, kau masih dapat mengetahui keajaiban potret 100 naga. Dengan teknik 3 ramuan tubuh Maharajamu, kekuatan 8 pukulan gunturmu tidak akan kalah dengan Sutra Mahayana Rulai. Semangat Kinmu meningkat. Oultma biasanya berhati dingin dan jarang memuji orang lain, oleh karena itu, dia sangat senang menerima pujian dari Oultma. Selain itu, kata-kata Oultma memberinya inspirasi dan mengilhami lebih banyak ide dalam dirinya. Jika kekuatan naga adalah poin utama dalam Tempest of the Nine Dragons, lalu bagaimana dengan bentuk pertama, Spring Thunder on the Lonely Sea? Dapatkah dia memahami hakikat bentuk ini dengan mengamati naik turunnya sungai besar yang mengalir ke laut dan mendengarkan gemuruh guntur musim semi? Dan apakah Thunder Fingers of the Pipa Player berhubungan dengan temperamen musik? Ada juga Kuava Chasing the Sun dan Sunsin Refining yang Soul in the Sky. Mereka pasti punya metode pemahamannya sendiri. Semakin ia berpikir, semakin ia menjadi bersemangat dan tidak sabar untuk segera meninggalkan desa untuk menjelajahi dunia, mengamati keajaiban dunia dan melihat prinsip-prinsip alam yang misterius. Ingatlah untuk bangun pagi-pagi besok dan pergi ke desa tetangga untuk memberi penghormatan, kata Nenek Si dengan wajah berseri-seri. Kinmu bingung, Nenek, orang-orang di desa tetangga berasal dari sekte iblis surgawi. Mengapa mereka memanggilmu Nyonya? Mengapa mereka ingin menjadikanmu pemimpin sekte? Mengapa mereka akan membunuh kita jika kamu tidak mendengarkan mereka? Nenek Si membelai kepalanya dan tersenyum, kamu akan tahu nanti. Keesokan paginya, setelah Kinmu sarapan dan mandi, ia pergi mengambil telur lagi dan bertemu dengan kemarahan naga betina yang bertarung dengan Kinmu. Mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah, ia menggunakan bulunya yang seperti pedang untuk menebas pencuri telur itu sambil melepaskan napas api. Dengan naga hijau yang melingkari tubuhnya, Kinmu mengeksekusi jari petir pemain pipa untuk menangkis bulu pedang itu. Muer, berhentilah melawannya dan pergilah memberi penghormatan di desa sebelah, kata Nenek Si sambil berjalan mendekat dan mengusir naga betina itu. Kinmu segera mengikutinya. Naga betina yang tertinggal di belakang mengejar Kinmu lagi, tetapi ia takut karena tatapan tajam Nenek Si. Nenek Si membawanya ke desa sebelah dan tetua disiplin datang menyambut mereka. Saat mengukur Kinmu, dia memberitahu Nenek Si, Nyonya Sekte, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Tuan Muda hanya perlu berjalan melewati ke-360 ruangan sekali saja. Nenek Si mengerjapkan matanya karena tak percaya, melewati ke-360 kamar dalam satu kali percobaan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Penatua disiplin tersenyum, jika dia tidak bisa melewati ke-360 ruangan, aku harus meminta Nyonya Sekte untuk kembali bersama kita. Nenek menggertakkan giginya dan bertanya, bisakah dia beristirahat? Silakan beristirahat. Di kamar sudah tersedia makanan dan minuman, begitu juga tempat tidur, obat-obatan, pil penenang, dan semua yang dia butuhkan. Nenek Si menatap Kinmu dan menggertakkan giginya lagi, Muer, pergilah ke 360 kamar untuk mengunjungi mereka. Ingatlah untuk memanggil mereka kakak laki-laki dan kakak perempuan.
Tidak perlu memanggil mereka senior. Kinmu mengangguk sambil berjalan menuju rumah pertama dan tersenyum. 360 kamar, aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi semuanya. Nenek, aku akan masuk dulu. Nenek Si menatap punggungnya dan tiba-tiba bertanya, Muer, tahukah kamu apa yang akan kamu hadapi setelah kamu masuk? Kinmu berbalik dan tersenyum, aku tahu. Aku tidak akan membiarkan mereka membawa pergi nenek. Nenek merasakan kehangatan di hatinya saat dia berbalik untuk pergi. Ketika dia mengambil anak ini dari sungai saat itu, dia tidak pernah menyangka akan tiba saatnya bayi itu akan membantunya berbagi beban. Kinmu melangkah ke lantai pertama rumah pertama dan melihat ruangan itu cukup luas. Di dalamnya ada seorang pria berwajah kuning. Wajahnya begitu kuning sehingga tampak seperti baru saja memakan kantung empedu. Di dagunya ada sisir jenggot kambing gunung dan di tangannya ada sempoa, membuatnya tampak seperti seorang akuntan yang sedang melakukan akuntansi. Kakak senior, Kinmu berdiri diam dan memberi hormat terlebih dahulu sebelum mengeluarkan semua senjatanya dari punggungnya dan meletakkannya di pintu. Kakak senior, silakan. Sang akuntan menatap anak laki-laki berusia 11 hingga 12 tahun itu dengan heran dan bertanya dengan penuh minat, kau tahu apa tujuanmu ke sini? Mungkinkah Nyonya Sekte telah memberitahumu? Kinmu meregangkan tubuhnya dan ki vitalnya melonjak ke depan sambil tersenyum, nenek tidak perlu mengatakannya dengan jelas karena aku sudah mengetahuinya secara alami. Saat kekuatan meledak di bawah kakinya, dia berhasil berhadapan langsung dengan petugas pembukuan hanya dalam satu langkah. Dengan gemuruh guntur dari telapak tangannya, ki vital pemuda itu luar biasa kuat seperti api. Bukankah aku harus berjuang melewati ruangan pertama sampai ruangan ke-360? Sang pemegang buku segera mengangkat tangannya untuk menangkis dan merasakan sebuah kekuatan raksasa menghantamnya, menyebabkannya terlempar tak terkendali dan menabrak dinding kayu di belakangnya, jatuh ke halaman. Ia menstabilkan dirinya setelah meluncur puluhan meter. Dia tercengang dan marah di saat yang sama saat dia melihat melalui lubang di dinding dan melihat Kinmu berjalan ke pintu untuk mengambil senjatanya sebelum melanjutkan ke ruangan berikutnya. Mengapa aku merajuk pada anak kecil? Tak lama kemudian, sang akuntan tertawa terbahak-bahak karena amarahnya dan berteriak keras kepada yang lain di dalam bangunan kayu itu, kalian semua sebaiknya berhati-hati. Anak kecil ini sangat cerdik. Ki vitalnya di alam embrio roh sangat padat dan setidaknya 2 kali lebih tinggi dari milikku di alam embrio roh. Berhati-hatilah agar tidak gagal total. Lebih padat 2 kali lipat dari milikmu. Suara perempuan yang berdenting terdengar dengan heran, dengan kultivasi seperti ini, seperti yang diharapkan dari tuan muda. Namun, aku ingin tahu bagaimana mantranya. Kinmu berjalan ke rumah berikutnya dan mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam ruangan itu ada seorang sarjana yang sedang menggoyangkan kepalanya karena terpesona oleh buku di tangannya. Kakak senior, Kinmu menyapa. Sarjana itu memasang ekspresi waspada dan tersenyum, kau akan melancarkan serangan mendadak padaku saat aku membalas salammu. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Ki kedua, ledakan. Suara guntur menggelegar dan getaran hebat terasa. Serpihan-serpihan memenuhi udara saat cendekiawan itu terpental mundur, menghancurkan hutan dan menabrak pohon yang menjulang tinggi. Sang cendekiawan mendarat di tanah dan memperingatkan dengan suara lantang, hati-hati, bocah nakal ini punya kemampuan hebat dan ahli dalam ilmu sihir iblis, yang bahkan lebih sulit ditebak daripada ilmu sihir sekte suci kita. Ledakan. Tepat saat dia selesai memperingatkan, seorang guru privat pikun terbang keluar dari bangunan kayu dan jatuh ke pilar batu, tidak mampu menahan amarahnya, omong kosong. Aku ditipu olehmu dan hanya fokus untuk membela mantra iblisnya, memberinya kesempatan untuk menggunakan teknik biara petir besar untuk hampir melukai jiwaku. Jangan tertipu, dia menggunakan 8 serangan petir dari biara petir besar. Omong kosong, suara perempuan yang marah terdengar dari rumah keempat, situasi kau menyabotase diriku. Yang dia gunakan adalah teknik alam iblis surgawi untuk menyegel 3 jiwa dan 7 rohku. Jangan berani-beraninya kau lari setelah menyentuhku dan merusak reputasiku, bocah kecil. Wajah Kinmu memerah sedikit saat dia keluar dari ruangan keempat. Teknik tangan dari teknik alam iblis surgawi mengharuskan untuk menyentuh perineum, dada, dan pusar orang lain. Ketiga titik ini adalah bagian pribadi seorang wanita, oleh karena itu, tidak mudah bagi Kinmu untuk melakukannya. Itu sangat cabul terutama di bagian perineum. Aku masih terlalu muda untuk mengerti semua ini. Bocah gembala sapi dari desa lansia cacat itu mengedipkan matanya dengan polos sambil berkata dalam hati. Di ruangan kelima, seorang pria kurus kering seperti sekantung tulang memandang Kinmu saat dia berjalan mendekat dan mencibir, tidak peduli metode iblis macam apa yang kau gunakan, lupakan saja tentang melewatiku. Teknik katak emas penghinaan kemenangan.
Saat dia berjalan ke arah Kinmu, dia menarik napas dalam-dalam pada saat yang sama, menciptakan suara serak. Suara itu semakin keras dan benar-benar terdengar seperti suara kodok. Kinmu terkejut. Tubuh kurus ketua aula sekte iblis surgawi itu perlahan membengkak. Kulit aslinya yang seperti kantong tulang perlahan mengembang menjadi otot-otot yang kuat dengan semakin banyak udara yang dihisapnya. Teknik katak emas penjilat kemenangan menempuh jalur transformasi iblis untuk meniru katak emas penjilat kemenangan. Katak emas penjilat kemenangan merupakan jenis unik di antara binatang-binatang aneh. Biasanya, ukurannya hanya sebesar baskom, tetapi ketika ditiup dengan udara, tubuhnya dapat mengembang hingga 100 kali lebih besar, dan bahkan dapat menelan harimau dan singa yang ganas dalam satu gigitan. Begitu dia mengeksekusi teknik katak emas penghinaan kemenangan dari kultus iblis surgawi, kekuatannya akan menjadi tak terbatas dan ki vitalnya akan menjadi sangat padat. Tingkat peningkatannya tidak seseram katak emas, tetapi itu tetap bukan hal yang sepele. Saat kepala aula sekte iblis surgawi menarik napas dalam-dalam, Kinmu juga menghirup udara. Namun berbeda dari teknik katak emas kebencian kemenangan, dadanya tidak membusung, tetapi napas yang dihirupnya sangat mengerikan. Hampir semua udara di depannya tersedot olehnya, menyebabkan udara di sampingnya mengisi kekosongan. Hal ini benar-benar mengakibatkan angin sepoi-sepoi di bangunan kayu yang bahkan mengguncang jendela. Ki vital kepala aula menjadi sangat kuat saat dia selesai menarik napas. Seluruh tubuhnya menggelembung dengan otot-otot yang seperti batu, merenggangkan bajunya sedemikian rupa sehingga tampaknya bajunya bisa terbelah kapan saja. Tubuhnya juga secara bertahap tumbuh tinggi hingga mencapai 4 meter, membuatnya tampak seperti raksasa kecil. Sementara tubuh Kinmu tetap sama tanpa perubahan apapun. Teknik katak emas penakluk kemenangan memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan dapat menghancurkanmu dalam satu pukulan. Kroak, kepala aula mengangkat telapak tangannya dan telapak tangannya menjadi sebesar kipas daun palem dan semerah darah. Dengan cahaya merah darah bersinar di ruangan itu, udara hampir meledak dengan pukulannya yang ditujukan ke Kinmu. Kinmu juga memberikan pukulan. Tinju besar dan kecil saling bertabrakan dan dalam sekejap, seluruh bangunan kayu bergetar hebat. Kepala aula mendengus sambil melangkah mundur. Otot lengannya menggeliat seolah ada naga yang masuk dan bergerak di bawah kulitnya menuju jantungnya dengan kecepatan tinggi. Ekspresinya berubah saat dia mengangkat lengannya yang lain dan menebas lengannya untuk membelah naga itu menjadi dua. Saat dia melangkah mundur lagi, lengannya menggembung lagi dan tampak seperti dua naga menggeliat di bawah kulitnya, menyebabkan dia dengan cepat menebas lagi. Ketika dia melangkah mundur 4 langkah, dinding di belakangnya hancur dan pada langkah kelima, dia mendarat di tanah di luar gedung. Dia melangkah mundur 4 langkah lagi dan bersandar pada pohon besar yang tiba-tiba bergetar hebat. Batang pohon itu hancur menjadi debu saat mahkota pohon itu runtuh. Bersamaan dengan serutan kayu yang berterbangan di udara, muncullah gambar 9 naga yang tengah mengendalikan badai dari punggung ketua balai ini, disertai guntur dan cahaya serta auman 9 naga yang dahsyat. Dia tidak mampu mencegat lapisan kekuatan ke-9 dari Tempest of the Nine Dragons. Saya adalah master balai hujan dari sekte suci kami dan orang-orang memanggil saya pembawa hujan kecil. Apakah Anda ahli dalam mantra? Kinmu melangkah ke ruangan berikutnya dan ada seorang wanita di dalamnya. Di wajahnya terdapat tato aneh dan di kepalanya terdapat hiasan kepala kemenangan yang terbuat dari bulu. Di tangannya terdapat tongkat yang terbuat dari ekor binatang buas yang tidak diketahui yang memiliki 24 ruas yang sesuai dengan 24 istilah matahari. Wanita itu tersenyum. Kita akan bertanding. Menggunakan mantra kita di ruangan ini. Kinmu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu mantra apapun. Apakah praktisi alam embrio roh juga bisa mempelajari mantra? Wanita itu tersenyum, kenapa tidak? Vital Ki adalah kekuatan sihir dan kau dapat merapal mantra jika kau tahu mantranya. Nyonya Sekte adalah perapal mantra terbaik di sekte kami. Bukankah dia yang mengajarimu? Ketika aku berada di alam embrio roh, aku telah berkeliling di dunia persilatan untuk mendatangkan hujan dengan mantra bagi rakyat jelata. Setiap kali terjadi kekeringan, rakyat jelata akan mengundangku untuk membantu mereka. Karena itu mereka memanggilku penyihir. Namun, seiring kultivasiku tumbuh lebih kuat dan memiliki reputasi yang lebih besar, mereka kemudian memanggilku pembawa hujan kecil. Aku berhutang budi kepada pemimpin sekte karena menganggapku tinggi dan menganugerahkanku sebagai kepala aula-aula hujan. Namun, aku masih kalah dibandingkan dengan Nyonya Sekte. Saat itu, dialah yang menjadi orang suci dan bukan aku. Kinmu bingung, bagaimana cara bertarung menggunakan mantra. Kepala balai hujan meletakkan tangannya di dahinya dan mendesah, mengapa kamu tidak tahu apa-apa? Perselisihan antara sekolah sihir dan sekolah teknik pertempuran telah ada selama berabad-abad.
Sebelumnya, orang-orang yang mengolah sihir dan orang-orang yang mengolah teknik pertempuran selalu bertarung sampai mati satu sama lain. Kedua sekolah itu saling mengakui sebagai bidah dan ingin saling membunuh. Sekarang semua orang mungkin hidup bersama dalam harmoni, tetapi di masa lalu, jika kamu lari ke seorang praktisi seni ilahi dan mengatakan kamu mengolah teknik pertempuran, kamu akan dipotong-potong dalam sekejap. Kecakapan pertempuran para perapal mantra jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah teknik pengendalian pedang dianggap mantra? Tidak, mereka tidak. Master Aula Hujan menggelengkan kepalanya, teknik pengendalian pedang dianggap sebagai teknik pertempuran di masa lalu. Namun, mereka kemudian mengklaim bahwa itu adalah jalan yang benar dan orang-orang yang mengolah mantra dan teknik pertempuran akan menempuh jalan yang tidak lazim sehingga mereka harus mati. Inilah sebabnya mengapa Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengadakan konferensi dan menantang semua praktisi teknik pertempuran yang kuat, melumpuhkan mereka. Bukankah Nyonya Sekte memberitahu Anda hal-hal ini? Kinmu mengerutkan kening, mengapa mereka selalu bertarung? Bukankah teknik bertarung, seni pedang, dan mantra semuanya adalah seni ilahi? Bukankah lebih baik menyatukan semua keunggulan mereka menjadi satu? Master Reinhold tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, energi seseorang terbatas. Bagaimana seseorang punya waktu untuk mengolah ketiga gaya tersebut hingga mencapai alam yang mendalam? Seseorang bisa menghabiskan hidup dan kebijaksanaannya hanya dengan mempelajari satu gaya dengan saksama dan tetap saja tidak bisa mengolahnya hingga mencapai puncaknya. Karena orang-orang mengolah hal yang berbeda, akan terjadi persaingan siapa yang lebih baik, yang akan mengakibatkan mereka tidak dapat hidup berdampingan satu sama lain. Kinmu membangkitkan semangatnya dan bertanya, "Kakak, tunjukkan padaku beberapa mantra." Aku belum pernah melihat mantra sebelumnya. Kepala Aula Hujan mengangkat tangan putihnya yang ramping dan mengarahkan kelima jarinya ke bawah. Dengan gerakan mengangkat dan gemetar, kabut mulai terbentuk di ruangan dan hujan pun mulai turun. Kinmu mengamati dengan saksama dan melihat bahwa setelah tetesan air hujan jatuh ke tanah, mereka terbang ke sisi dinding dan menciptakan siklus tanpa akhir. Kepala Balai Hujan melambaikan tangannya dan tetesan air hujan berubah menjadi garis-garis seperti senar alat musik. Sambil membuka ke-10 jarinya, dia memetik garis-garis hujan, menyebabkan musik bergema di seluruh ruangan. Dalam musik itu, hujan berubah menjadi naga banjir yang menyerbu ke arah Kinmu. Kinmu mengulurkan tangannya dan meraih kelemahan naga banjir air, menghancurkannya dengan cipratan. Kepala Balai Hujan tercengang dan memetik senar musik lebih cepat lagi, mengubah tetesan air hujan menjadi senjata tajam yang terbang ke arah Kinmu ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa. Suhu di udara menurun dengan cepat dan membekukan air hujan menjadi es, membuat senjata tajam itu semakin berbahaya. Dengan 10 jarinya yang bergerak satu demi satu, Kinmu menghancurkan senjata tajam yang terbang ke arahnya, jadi ini adalah mantra. Kakak, apakah gerakan ini juga dianggap mantra? Tangannya tiba-tiba menyala dengan kobaran api yang berkobar-kobar dan dengan tangannya sebagai pisau, dia mengayunkan pisaunya terus-menerus dan menerbangkan Master Balai Hujan. Master Aula Hujan mendarat di halaman dan suaranya yang marah namun terkejut berteriak, "Kau adalah penganut aliran teknik pertempuran, menggunakan teknik pertempuran sebagai mantra." Saat memasuki ruangan berikutnya, Kinmu melihat seorang pria kekar dengan janggut tipis sedang duduk dalam posisi seiza. Di sampingnya ada kotak pedang persegi panjang dengan gesper perunggu yang diikat erat di sekelilingnya. "Saya adalah kepala Aula Sword Hall." Pria kekar itu tidak berdiri dan tetap dalam posisi seiza sambil berkata, "Kamu membawa kantong pedang, jadi kamu harus tahu ilmu pedang. Kita akan bertanding dalam ilmu pedang kita hari ini." Kinmu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak pernah belajar ilmu pedang sebelumnya." Master Balai Pedang mendongakkan kepalanya dengan heran, "Jika sebelumnya kau tidak pernah belajar ilmu pedang, mengapa kau membawa kantong pedang? Apakah Nyonya Sekte tidak mengajarimu apapun tentang ilmu pedang?" Kin menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Nenek berkata di desa itu ada seorang lelaki yang memiliki ilmu pedang nomor 1 di dunia, oleh karena itu, dia tidak bisa mengajarkan ilmu pedang Sekte Iblis Surgawi kepadaku, karena takut orang itu tidak akan mengajariku di masa depan." Keterampilan pedang nomor 1 di dunia. Master Balai Pedang menatap dengan mata terbuka lebar. Matanya yang tajam bagaikan dua sinar cahaya pedang yang menembus ke dalam hati Kinmu saat dia tertawa dingin. Siapa yang berani bersikap begitu sombong? Belajarlah satu jurus darinya. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh jurus pedang nomor 1 di dunia ini terhadap jurus dari sekte suci kita. Kinmu mengedipkan matanya dengan polos dan berkata, "Aku juga telah mempelajari keterampilan lain seperti Thundercilap Eight Strikes, Heaven Pilfering Divine Legs, Pix Slattering Knife Skills, Spear Skill, Painting Skill, Hammer Skill."
Master Balai Pedang membelai kotak pedangnya dengan lembut dan berkata dengan dingin, aku hanya ingin melihat keterampilan pedang nomor 1 di dunia. Sisanya hanya omong kosong. Kinmu hanya bisa berjalan keluar dari bangunan kayu itu tanpa daya dan kembali ke desa lansia cacat, menjelaskan kepada nenek si apa yang telah terjadi. Nenek si menggerutu dengan marah, Sword Hall benar-benar orang yang tidak fleksibel. Begitu juga denganmu, Muir. Gunakan saja pisaumu untuk mencabik-cabiknya. Kinmu bergumam, itu akan menjadi pertarungan yang tidak adil. Nenek si memegang tangannya dan membawanya kembali ke gerbang desa. Di gerbang, kepala desa dan apoteker masih menyeduh teh sementara kepala suku muda duduk di depan mereka. Mereka bertiga minum bersama. Kepala desa, Master Balai Pedang bersikeras untuk mengadakan kontes keterampilan pedang dengan Kinmu. Nenek si tersenyum lebar, mengapa kamu tidak mengajarinya satu atau dua hal? Kepala desa mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, dalam waktu sesingkat itu, akan tetap sulit untuk mengalahkan lawan bahkan dengan bimbinganku. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa tahun Master Balai Pedang telah mendalami ilmu pedang. Dia mungkin telah memperoleh beberapa prestasinya sendiri. Kau ingin aku mengajari Muir satu atau dua hal, dan kemudian dia akan dapat segera mengalahkan Master Balai Pedang. Bukankah itu seperti meraih bintang? Tapi untung saja Muir adalah tubuh penguasa, benarkan? Nenek si mengedipkan matanya dengan polos. Tubuh penguasa. Sudut mata kepala desa mulai berkedut dan dia mulai menyesali apa yang telah dia lakukan. Bagaimanapun, dialah yang bersikeras bahwa Muir adalah tubuh penguasa yang dia buat. Kinmu mampu membangkitkan embrio rohnya sudah di luar dugaannya, tetapi dia tahu ada batas untuk semuanya. Merupakan tugas yang sangat berat untuk membuat Kinmu mampu bertarung melawan ahli keterampilan pedang yang luar biasa dari kultus iblis hanya dalam waktu singkat. Nenek si telah menyerahkan tugas ini kepadanya dan dia, dari semua orang, tidak dapat menolaknya. Kepala desa bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, Muir, ceritakan padaku rahasia hati eliksir yang telah kau pelajari dari Gulinuan. Kinmu segera melafalkan rahasia hati eliksir sekali dan kepala desa mengangguk kagum, guru kekaisaran perdamaian abadi memang telah menciptakan prestasi dengan mengumpulkan semua ahli pedang di dunia. Teknik pengendalian pedang rahasia hati eliksir benar-benar orisinal. Patriark muda di depannya juga mendesah kagum, guru kekaisaran perdamaian abadi adalah seorang jenius. Kepala desa melanjutkan, katakan padaku bagaimana Gulinuan menjelaskan rahasia hati eliksir kepadamu. Kinmu mengulang penjelasan Gulinuan kata demi kata, dan kepala desa tersenyum serta terdiam beberapa saat. Gulinuan dengan egois menyembunyikan beberapa hal. Dia menunjukkan kesalahan-kesalahan di dalamnya dan Kinmu segera menggunakan ki untuk memanipulasi pedang setelah dia mencoba mengubah kesalahan-kesalahan yang telah diperbaiki oleh kepala desa, menjadi sangat terkesan setelah dia menemukan bahwa mengendalikan pedang menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Mata patriark muda itu berbinar saat dia tersenyum. Gulinuan tidak menyembunyikan sesuatu dengan egois. Hanya saja pemahamannya terbatas dan tidak sedalam saudaranya. Kamu hanya mendengarnya sekali dan kamu dapat sepenuhnya memahami seluruh kedalaman rahasia hati eliksir sedangkan dia yang telah mengolahnya sepanjang hidupnya masih mengolahnya dengan salah. Terima kasih atas pujiannya, saudaraku. Kepala desa menatap Kinmu dan berkata dengan langkah mantap, aku tidak akan mengajarimu keterampilan pedang. Aku hanya akan mengajarimu gerakan sederhana, yaitu menusuk. Menusuk, Kinmu tercengang. Bukankah menusuk semudah menggunakan ki vital untuk memanipulasi pedang dan menusuk ke depan? Mengapa perlu belajar? Menggunakan pedang untuk menusuk tidak semudah yang kau kira. Bahkan jika kau tidak menguasai ilmu pedang, selama kau menguasai gerakan menusuk ini, tidak banyak ahli ilmu pedang di alam embrio roh yang mampu mengalahkanmu di dunia ini. Kepala desa melanjutkan, gunakan pedang biasa, coba gunakan ki untuk memanipulasi pedang guna menusuk pilar toko daging. Kinmu mengeksekusi rahasia hati eliksir dan ki vitalnya yang setebal lengan menyapu pedang harta karun di kantong pedangnya, terbang menuju pilar toko daging di desa. Gedebuk, Kinmu menusuk pilar toko daging dengan ujung pedang yang keluar dari belakang pilar. Bocah penggembala sapi itu kemudian berbalik untuk melihat kepala desa. Raut wajah kepala desa berubah kaku sambil terbatuk, coba tusuk batu ini. Energi vital Kinmu mengalir dan menarik pedang harta karun itu keluar dari pilar dan dengan bunyi dentang, pedang tajam itu menembus batu gunung di depan kepala desa. Bocah gembala sapi itu sekali lagi berbalik dan dengan polos menatap kepala desa yang ekspresinya telah berubah kaku. Sang patriark muda merasa kaget sekaligus lucu, namun ia hanya bisa menahan tawanya agar tidak bersikap tidak sopan. Aku lupa kalau kultivasi ki vital anak ini sangat padat. Keterampilan pedangnya mungkin sangat buruk, tetapi dengan dukungan ki vitalnya yang sangat padat, kekuatan tusukannya meningkat secara eksponensial.
Kepala desa menutupi kecanggungannya dengan batuk beberapa kali dan melanjutkan, mencoba menusuk pisau pembantaian babi milikmu. Suara dentingan tajam terdengar, namun, Kinmu tidak dapat menembus pisau pembantai babi kali ini. Beruntung dia tidak menusuknya. Kalau tidak, aku tidak akan punya ide bagaimana cara mengajarinya. Kepala desa diam-diam menghela napas lega dan membimbing dengan sabar, jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu menusukkan pedangmu? Kinmu merenungkannya dengan saksama dan matanya tiba-tiba berbinar, aku merasa bahwa ki vitalku tidak cukup kuat. Saat menggunakan ki untuk memanipulasi pedang, ki vitalku agak terhalang di ujung pedang. Rasanya seperti memiliki seluruh tubuh yang dipenuhi dengan kekuatan namun aku memukul seseorang dengan rambutku. Benang ki vital terlalu tipis dan tidak dapat menahan semua kekuatanku.